Mari kita belajar dari ayat yang ke-13. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-13. Judulnya kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu, siapkanlah akal budimu. Di sini dikatakan siapkanlah akal budimu, ya. Berarti siapkanlah, pikirkanlah dan lakukan, ya. Waspadailah dan letakkan pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus, ya. Jadi di sini dikatakan akal budimu. Apa itu? Pikiran dan juga bukan hanya dipikirkan, tapi lakukan. Lakukan. Ya. Terus di sini dikatakan waspadailah atau waspadalah. Artinya kuasailah. Ya, kuasailah. Jadi jangan sampai kita lengah, saudara. Sebab perkara kekudusan ini sangat penting. Nah, seringkali manusia berkata kudus, tapi apa yang disebut kudus itu sesuai dengan pikiran dan pandangannya dia. Salah. Kekudusan yang asli adalah seirama dan di hati Tuhan. Ya. Jadi setiap manusia itu punya standar yang Tuhan minta hidup di dalam kekudusan yang Tuhan mau. Kita tidak bisa ya mengharuskan orang lain dengan tingkat kita. Nah, tapi biarlah semua mengerti sebenarnya seberapa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan di dalam kekudusan ini. Ya. Di dalam kekudusan ada ketaatan. Di dalam kekudusan ada kesetiaan. Ya. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa sebenarnya standar kekudusan setiap manusia yang dituntut Tuhan itu berbeda-beda. Ya, nggak bisa kita samakan rata. Memang ada standarnya, memang ada. Ya, tetapi tidak bisa standar yang misalnya seorang dituntutnya begini terus disatukan dan kamu harus juga seperti dia. Oh, enggak bisa, saudara. Ya, karena Tuhan juga lihat hati. Kenapa saya katakan Tuhan lihat hati? Banyak kali. Orang kalau hari Minggu, atau tadi kita lihat ya, kalau bulan-bulan seperti ini, wah, sepertinya kok banyak yang hatinya putih-putih, saudara. Ya. Bukan hanya bajunya putih, tapi hatinya memang benar-benar putih. Karena apa? Memang bulannya. Ya. Nah, ini nggak bisa ditentukan seperti itu, saudara. Ya kan? Karena Tuhan inginkan yang terjadi dalam hidup kita adalah hari demi hari. Nggak ditentukan gini, bulan ini aku suci, bulan depan aku jadi amburadul. Ya nggak bisa. Ya kan? Tapi Tuhan inginkan satu perubahan yang terjadi dalam hidup kita itu bukan menetap, tapi apa? Langgeng dan benar-benar menjadi fondasi dalam hidup kita. Ya. Dan yang Tuhan inginkan sebenarnya adalah keintiman dengan Dia. Nah, kalau kita ngomong tentang keintiman, firman Tuhan bilang yang kudus gak bisa bersatu dengan yang tidak kudus. Ya. Tetapi sekali lagi saya katakan, standar kekudusan tiap orang itu berbeda. Ya kan? Nggak bisa engkau tuntut orang seperti engkau. Ya. Jadi yang penting adalah engkau sebenarnya mengerti hati Tuhan. Dan mengerti Tuhan itu pengen aku melakukan dan aku berbuat seperti apa. Apa sih sebenarnya yang Tuhan tuntut untuk aku lakukan? Apa sih yang sebenarnya Tuhan inginkan dalam hidupku? Di manakah aku harus berada? Nah, inilah saudara. Di manakah posisiku sebenarnya? Di manakah sebenarnya yang Tuhan inginkan untuk setiap kali Dia ingin
Aku ada, di situ aku bisa berada. Nah, kalau engkau bisa mengerti akan hal ini sesuatu yang indah. Sekali lagi saya katakan, jangan engkau niru orang lain. Kita ini spesial di depan Tuhan. Masing-masing sendiri-sendiri. Ya, ada yang memang dituntutnya nggak boleh ke sana, ya sudah. Satu kali anak-anak saya tanya, Pak boleh enggak pergi nonton bioskop? Loh, saya bilang siapa yang melarang? Loh, bukannya bioskop itu tempatnya setan. Loh, siapa yang ngomong? Loh, saudara. Ya, setan nggak perlu di tempat bioskop, saudara. Ya, setan ada di mana-mana, betul nggak? Ya kan, setan ada di mana-mana. Jadi kalau saudara ditakuti, ada yang nakuti saudara, jangan di situ banyak setannya. Ya memang setan ada di mana-mana karena dia roh. Ya, bahkan di gereja-gereja juga banyak setan itu. Loh, kalau mau jujur, kenapa kok di gereja bisa dengerin firman tidur? Kan ditiupin sama setan. Sesungguhnya kalau kau lihat dalam alam roh itu sebenarnya begitu, saudara. Loh, kok enak ya? Kenapa ya? Aku kok masuk gereja kok enak, sepoi-sepoi. Ya sebenarnya dia tiupin itu. Dan akhirnya dia tidur. Dan ternyata seringkali kita justru kebobolan di tempat-tempat yang sepertinya dalam tanda kutip kita katakan kudus. Padahal tidak pernah kita menghadirkan hadirat Tuhan di situ. Jadi kita kebobolan. Justru tempat setan di situ. Ya kan? Setan banyak di kuburan lah ya. Bukan hanya di kuburan, di mana-mana juga banyak. Di mall-mall juga banyak. Di tempat terang benderang juga banyak. Karena dia roh. Tapi kau harus mengerti bahwa sesuatu yang ada di dalam kita jauh lebih besar daripada yang ada di dunia. Termasuk dari setan. Yaitu Tuhan sendiri. Jadi, tidak usah takut dengan setan. Jangan takut. Tapi kalau orang tidak hidup kudus, nah ini. Pasti ada kegentaran, ketakutan. Ya. Saya sudah berkali-kali melihat, ya, kalau orang mau meninggal, tapi tidak di dalam Tuhan. Ya, jujur aja, 90% lah saya katakan, itu yang di koran itu bohong, mati dengan tenang. Nah, jujur aja lah saudara. Ini saya nggak ngomong 100% ya. 90% yang di koran itu loh, yang cuman berapa kali berapa itu loh saudara. Meninggal dengan tenang. Enggak lah saudara. Maksudnya apa? Banyak saya kali terjadi dan saya lihat orang yang tidak dalam Tuhan, dia dijemput oleh kuasa lain. Mereka ketakutan sebelum meninggal. Itu betul. Karena apa? Orang meninggal itu sudah menentukan dia kemana. Detik dia meninggal, langsung. Itu sudah terjadi. Nggak ada yang namanya pertobatan setelah meninggal. Dengar baik-baik. Ya, gak ada itu saudara. Jadi jangan pesan-pesan begini. Nanti kalau aku meninggal doain aku ya supaya aku bertobat. Gak bisa. Ya, gak bisa. Saya katakan gak bisa. Karena firman Tuhan jelas berkata, segala sesuatu itu ditentukan pada waktu kita masih hidup. Nah ini loh. Segala sesuatu yang kau lakukan saat ini itu dilihat dan dicatat dan direkam. Kecuali dosa-dosa yang kau sudah minta ampun, itu bersih rekamannya. Terhapus. Karena firman Tuhan sendiri berkata seperti itu. Jadi nanti kalau setiap orang menghadap tahta putih, ya tahta yang Tuhan sebagai hakim, itu disetel istilahnya videonya. Ya kalau zaman sekarang kan videonya gitu. Itu kalau yang ada cuma perbuatan baik semua. Loh kenapa? Karena orang itu minta ampun sama Tuhan Yesus. Dan diampuni. Tetapi yang belum atau lupa minta ampun,
ya masih ada. Dan tidak pernah bisa kau tolak. Tidak bisa engkau komplain, aku nggak ngelakuin itu. Nggak bisa. Karena apa? Yang jadi artisnya ya saudara. Nah, itulah saudara. Dan semuanya lihat. Yang kau lakukan di tempat paling gelap dan tersembunyi, kelihatan. Semua buahnya, manusia semua melihat. Loh, ternyata dia ngelakuin itu ya. Tapi nggak benar bisa lagi dikatakan ini, kembalilah seperti Superman, diputar balik. Nggak bisa. Ya. Yang sudah terjadi ya sudah. Dan dilihat semuanya. Makanya saya berkata, yuk, setiap kali kita harus merendahkan diri dan kita harus bertobat. Tidak ada orang yang tidak berbuat dosa. Ya kan? Semuanya pasti masih berbuat dosa. Ya. Bohonglah kalau berkata aku tidak berbuat dosa. Ya. Detik dia ngomong aku tidak berbuat dosa, dia sudah bohong, saudara. Ya kan? Karena orang yang tidak hidup dalam ketepatan di hati Tuhan sudah dosa. Dengar baik-baik. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa semua perbuatan baikmu kalau tidak di dalam ketepatan di hati Tuhan, tidak apa yang Tuhan suruh tepat engkau lakukan, semuanya itu sebenarnya sia-sia perbuatan itu. Tidak ada yang berguna kecuali engkau benar-benar lakukan tepat sesuai dengan hati Tuhan. Nah, untuk masuk dalam ketepatan ini diperlukan kerendahan hati dan murah hati, lemah lembut. Kalau mau karepnya sendiri, nggak bisa. Ya, contoh, sakit, ya. Terus misalnya sudah masuk ruang ICU, engkau berdoa, Tuhan minta sembuh, biasanya malah bablas. Terus sesudah bablas, ngomong, kenapa Tuhan tidak dengar doaku? Loh, sebenarnya firman sudah ngomong. Siapa yang mengasihi nyawa akan? Loh, ini firman, sudah bukan saya yang ngomong. Loh, kalau saudara tahu firman seperti itu, ya ayo Bu, pinter-pinter loh. Lah ya jangan justru mengasihi nyawa. Kalau sudah seperti itu, sudah di garis-garis terakhir, lah ya sodorkan pada Tuhan, wae. Tuhan, hidupku punyanya Tuhan. Mati hidupku terserah Tuhan. Biasanya malah dikembaliin be Tuhan. Karena apa? Ya Tuhan menggenapi firman itu. Jadi kalau kita melihat saat ini, semua yang terjadi di dunia, sebenarnya penggenapan akan firman. Makanya firman jadi daging. Mimpi jadi nyata. Nah, orang Kristen ya Bu, pinter gitu loh. Di depanmu tuh ada buku yang paling pinter di dunia ini. Karena semua yang terjadi di dunia, penggenapan akan firman. Buku yang di depanmu itu. Jadi kalau kau lakukan sesuai dengan buku itu, ya, hidupmu akan indah, luar biasa. Apalagi ditambah dengan iman. Nah, iman gak pernah bisa dibuat-buat. Tapi iman itu tumbuh dari kenyataan, dari apa yang dialami. Jadi lebih percaya, lebih mantap. Bahwa semua yang dikatakan itu ya dan amin. Nah ini loh saudara. Ini yang harus terjadi dalam hidup saudara hari-hari ini. Nggak usah takut dengan yang namanya kematian. Kematian cuma pindah tempat. Dan siapa yang ditinggal, ya sudahlah, tunggu antrean. Karena firman Tuhan bilang loh, yang pulang duluan hari-hari ini, waktu-waktu ini berbahagia sekali. Kenapa? Karena sudah dipindahkan ke satu alam yang indah, luar biasa. Tapi ya indahnya itu kalau masuk surga, saya ngomong ya. Ya, kalau nggak masuk surga bukan indah, tapi haleluya, benar-benar. Ya, yang kemarin dulu pernah disaksikan di sini.
alam maut itu seperti apa. Ya, karena alam maut itu penyiksaan sudah terjadi. Ya kan? Yang mengerikan itu. Tidak usah saya ceritakan lagi. Kalau saudara perlu, ya belilah kasetnya atau DVD-nya. Karena itu tidak main-main, saudara. Jangan bilang bahwa, oh itu ilustrasi, Pak. Oh itu sesuatu kejadian yang belum. Siapa bilang? Justru itu sudah terjadi. Bagi orang-orang yang sudah meninggal. Karena orang yang sudah meninggal, detik itu, orang itu akan dengan sendirinya ditentukan dengan hidupnya sendiri. Dia masuk dalam kelompok surga, dalam masa penantian, mungkin juga diobati di situ. Tapi dia sudah ditetapkan masuk dalam ruangan atau dalam kelompok surga. Oh sudah itu sudah enaknya luar biasa. Tapi kalau dia tidak masuk di situ, ya sudah, pilihannya cuma satu. Dia pasti masuk alam maut. Terus saudara mungkin berkata, Pak, tapi kalau orang itu berbuat baik, Pak, hidupnya baik, bahkan tidak ada istilahnya dalam tanda kutip, aduh Pak, tidak ada nyakitin hati orang. Tapi dia tidak terima Yesus. Masuk mana? Tetap masuk alam maut. Tapi tidak disiksa. Tapi tetap tidak bisa masuk surga. Firman bilang, Yesus cuma satu-satunya jalan. Kenapa sampai dikatakan Yesus cuma satu-satunya jalan? Karena kita semua tidak bisa ada yang menepati dan melunaskan semua yang tertulis dalam firman. Baik itu kitab apapun, tidak ada kan? Betul? Karena kita semua berbuat dosa. Betul enggak? Tidak ada yang tidak berbuat dosa. Dengan darahnya Yesus, kita disucikan. Kita diampuni. Dan kita bisa layak masuk dalam kerajaan surga. Amin. Jadi saudara harus ngerti. Jadi bukannya sesuatu yang, waduh gimana ya? Enggak. Itu manusia yang menentukan. Ya manusia sendiri yang menentukan. Masuk mana? Bahkan ada satu ilustrasi dikatakan orang ini masuk surga. Tapi dia bilang, enggak, tempatku bukan di sini. Terlalu terang, dosaku kelihatan. Mundur. Akhirnya masuk alam maut atau neraka. Malah ngomong gini, ini tempatku. Loh. Jadi sebenarnya manusia yang menentukan sendiri. Makanya Tuhan katakan, Nak, aku berkorban, tapi semuanya keputusan di tangan saudara dan saya. Ini waktunya untuk kau berlomba. Dan hari ini tadi pada waktu saya doa, Tuhan bilang, kita harus mengerti yang namanya kekudusan, yang apa yang Tuhan minta dalam hidup kita. Seperti apa sebenarnya kekudusan itu? Ya. Seperti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Kalau di sini dikatakan yang pertama, ya, kekudusan itu harus kita mulai dari akal budi kita. Apa sih yang dimaksud dengan akal budi? Yaitu pikiranmu. Ada satu keinginan, ada satu kehendak untuk hidup dalam kekudusan. Jadi nggak bisa untuk engkau tidak ada keinginan. Itu nggak bisa. Engkau harus satukan, rindukan tentang yang namanya aku mau hidup kudus. Karena aku tahu Tuhan yang kusembah itu kudus. Dan yang kudus harus bersatu dengan yang kudus. Kalau aku tidak kudus, berarti aku tidak bisa ketemu Tuhanku. Nah, jadi ada satu pengertian yang benar. Betul enggak? Jadi bukan ikut-ikutan. Nah, ini loh saudara. Tidak ada gandeng-gandengan ikut ke surga. Ya, ayah saya selalu berkata, ke surga itu sendiri-sendiri. Ya, anak-anak kecil yang belum bisa membedakan yang baik dan tidak baik, nah itu bisa ikut orang tuanya. Tapi anak itu sejak tahu kebenaran firman. Anak itu sejak tahu yang baik dan tidak baik. Anak itu sendiri menentukan dia masuk surga atau tidak masuk surga. Jadi jangan saudara pikir, orang tuaku masuk surga, aku masih masuk. Siapa tahu. Tidak ada yang berani menjamin. Nah, ini kekudusan mulai dari akal budi. Ada satu kerinduan, ada satu kemauan. Ya. Dan benar-benar
ada sesuatu, aku maulah. Tapi memang sadar, enggak mampu. Karena jujur aja, siapa di sini yang pernah ngalami? Mau hidup kudus, barusan sejam sudah kotor lagi. Ya, jadi manusia sebenarnya gak ada yang bisa. Makanya kita dikasih Roh Kudus. Ngerti ya? Roh Kudus yang menuntun kita. Nah, kalau di dalam firman Tuhan, yuk kita buka. Ini kuncinya, ini Yesus yang bilang. Matius pasal yang ke-11. Matius pasal yang ke-11. Ya. Yuk, Matius pasal yang ke-11. Matius pasal yang ke-11, ayat yang ke-28. Dikatakan gini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Ini bicara tentang orang dunia kan, betul? Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku apa? Lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat. Iya. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan belajar bebanku pun ringan. Ini firman untuk orang yang mau masuk dalam kerajaan surga. Ngerti tidak? Di mana ada ketenangan yang sejati, gak ada lain kerajaan surga. Di mana hidup dalam ketenangan yang benar-benar, pada waktu orang itu bisa memasrahkan hidupnya total di hadapan Tuhan. Nanti yang kedua itu. Ya. Tetapi Tuhan katakan, kuncinya adalah belajar dari Yesus, karena Yesus lemah lembut dan rendah hati. Ini kunci nih, saudara. Jadi kalau kita sombong, merasa mampu, merasa tidak perlu Yesus, nggak mungkin bisa. Nah, orang kaya yang dikatakan dalam firman susah masuk surga, itu bukan hanya kaya materi, tapi yang parah adalah apa? Sombong juga bisa masuk dalam kekayaan yang dimaksud. Kaya ilmu bisa juga. Karena apa? Seperti ahli-ahli Taurat. Jago firmannya. Makin jago, makin keblinger, makin bingung, saudara. Kemarin ada satu anak datang kepada saya. Dia bilang gini, sebenarnya Pak, sekarang ini ada pelajaran-pelajaran mengaktifkan mata ketiga, otak ketiga. Itu sebenarnya benar atau salah sih? Dia bilang gitu. Saya jujur, saya ngomong. Sebenarnya, ya, itu adalah sesuatu yang dari Tuhan. Ya, saya jujur dan saya katakan, itu sebenarnya dari Tuhan. Cuman, kalau kita punya itu, ujung-ujungnya kita tidak perlu Tuhan. Jadi, terus anak itu ngomong gini sama saya. Loh, lah terus kenapa kok Tuhan izinkan dibuka? Loh, bukan dibuka. Kita tahu, setan pun ngerti akan hal itu. Kita tidak tahu siapa yang buka itu pertama. Itu dari ilham mana. Terus dia bilang, nah kok bisa begitu? Baca firman. Firman bilang dalam Kejadian 1 ayat 26. Bahwa manusia diciptakan itu segambar dan serupa dengan Allah. Saudara bisa mengerti tidak ayat ini? Kalau engkau sebenarnya ngerti ayat ini ada sesuatu terkandung yang sangat besar dan sangat dalam dan sangat luar biasa. Dikatakan segambar dan serupa. Berarti sebenarnya manusia itu punya karunia, punya kelebihan, punya sesuatu yang sebenarnya besar loh saudara. Saya katakan, loh benar loh saudara. Makanya ada satu pelajaran, matikan api cuma dipandang, mati. Loh, kok bisa ya? Bisa! Jalan di atas air, bisa! Kok bilang gak bisa? Orang Tuhan dia bisa,
Petrus aja bisa kok. Tapi jangan suruh saya belajar di atas saya nggak mau. Ya, jangan saudara dengar ini terus langsung ngomong, iya Pak, nanti pulang dari sini yuk ke Kenjeran, kita jalan di atas air. Siapa itu? Buat apa? Kalau hal itu semuanya hanya untuk kesombongan, balik lagi. Gak bisa hidup dalam kekudusan. Tapi saya mau buka hari ini, bahwa semuanya sebenarnya manusia itu bisa. Karena di dalam manusia terkandung sesuatu di dalam ayat itu. Sesuatu yang sebenarnya spektakuler sebenarnya. Yang seringkali anak-anak Tuhan tidak mengerti. Bahkan merasa kita ini terbatas, apa bilang harusnya. Cuman kenapa Tuhan tidak izinkan itu terjadi dalam hidup kita? Saya tahu itu demi kebaikan kita. Karena kalau itu terjadi, saudara tidak akan perlu Tuhan. Iya benar saudara. Nggak akan perlu Tuhan. Karena apa? Saudara tanpa sadar menaikkan derajatmu setingkat dengan Tuhan. Itulah yang dialami. Dan akhirnya jatuh yaitu Lucifer. Ya, iblis tua. Itu seperti itu. Karena apa? Karena dia punya otoritas. Dia punya pengurapan. Dia punya, segala-galanya karena dia tangan kanannya Bapak sendiri. Bayangin. Sesuatu yang besar dia punya, dia lupa. Karakter tidak memadai. Berontak. Sekarang ya, jujur aja, belak-belakan kita. Kita belum punya karunia, belum punya istilahnya sesuatu yang besar seperti itu aja. Jujur, sudah berkali-kali kita berontak sama Tuhan kok. Oh iya kan, bener gak? Sadar tidak sadar kita berontak sama Tuhan. Dan kita berkata, kenapa aku harus ngalami ini? Kenapa harus terjadi ini? Itu namanya kan berontak sih sebenarnya. Sampai bangsa Israel berkata, tegar tengkuk. Dikatakan oleh Tuhan, tegar tengkuk. Nah ya itu saudara. Saudara pernah pelajari dan sudah baca enggak sih? Zaman dahulu bangsa Israel, satu orang itu bisa membunuh atau bisa melawan 1000 orang. Ayo jujur secara otak. Siapa di sini yang berani ngelawan 1 sampai 1000? Sama-sama loh. Senjatanya pedang. Bukan begini, sana pedang, sini pistol. Ya kalah saudara. Mau sampai 1000 lebih ya bisa. Tinggal diberondong. Betul enggak? Tergantung pelurunya ada atau tidak. Betul? Zaman dulu sama-sama loh. Sana pedang, sini pedang. Kok bisa ya? 1000. Terus, sudah pelajari. Bangsa Israel itu ya, kalau hidupnya beres sama Tuhan, perang, tidak ada satupun yang mati. Saudara bisa ngerti gak sih? Yang mati yang dilawan, dikatakan, berapa puluh ribu. Bangsa Israel, gak ada yang mati sama sekali. Kalau mereka hidupnya ngawur, tidak kudus, baru mati. Mati juga kalau udah mati 10, sedihnya luar biasa. Lu bayangin 10 lah saudara. Nah lawannya berapa ribu yang mati. Itu sudah sedih. Zaman sekarang perang. 10 mungkin cuma nggak didengar saudara yang mati. Ribuan lalu. Coba saudara pelajari. Sebenarnya manusia diciptakan itu seperti apa? Makanya ini yang mau dikembalikan sama Tuhan. Tetapi punya karakter yang seperti Yesus. Nah ini yang hari ini engkau harus terbuka. Sebenarnya manusia diciptakan itu luar biasa. Benar-benar dahsyat. Tetapi Tuhan bilang, kalau itu tidak disertai dengan karakter Yesus, dia akan jadi Tuhan-Tuhan kecil. Iya. Dia akan jadi sungguh-sungguh setan-setan zaman sekarang. Istilahnya gitu, saudara. Dan ini mengerikan. Makanya kita anak-anak Tuhan, kita harus sungguh
Yang terpenting adalah bereskan karaktermu. Bentuk karaktermu bersama dengan Roh Kudus. Punya hati yang lemah lembut, punya hati yang rendah hati. Lemah lembut adalah siap dibentuk dengan cara apapun, dengan model seperti apapun, engkau senang dengan pembentukan itu. Dan kau mau untuk berubah. Nah, karakter siap, nanti akan Tuhan curahkan, berikan kepercayaan demi kepercayaan. Ini akan membuat engkau jadi spektakuler, tapi punya hati Kristus. Nah, ini rencana dan hatinya Tuhan. Ya, makanya kita mau pelajari lagi. Maju di dalam 1 Petrus lagi. Ayo, balik. Yang kedua dikatakan apa? Waspadalah. Nah, di dalam bahasa Inggris dikatakan itu, waspada itu punya arti kuasailah. Nah, inilah saudara. Jadi engkau bisa menguasai dengan sungguh. Kalau engkau tidak bisa menguasai yang namanya dagingmu, dan sampai hari ini sepertinya jujur, engkau kalah terus dengan dagingmu. Ya, kan manusia ada dua ya. Ada daging dengan ada roh. Ini jelas dua. Sekarang kamu lihat hidupmu. Setiap harinya menang mana? Menang roh atau menang daging? Ini yang kedua. Kalau setiap hari ini yang menangnya daging, ya bubar saudara. Mau hidup kudus, nggak bisa. Ada juga rokok kudus. Ya. Jadi ini dua perkara ini yang kau harus lihat. Sekarang aku ini lebih besar apanya? Rohnya atau dagingnya? Kalau kau lebih besar roh, daging berarti tunduk. Mungkin saudara berkata, buktinya apa Pak kalau daging tunduk? Sadarlah kelemahanmu apa, dan pada waktu engkau menghadapi satu kenyataan, kelemahan itu mulai muncul, engkau bisa tidak melakukan itu. Engkau bisa lebih mengutamakan mencintai Yesus. Itu berarti menang. Itu berarti rohmu lebih kuat daripada dagingmu. Tapi kalau misalnya ada pilihan, terus milihnya yang daging. Nanti terus ngomong, memang betul loh, roh memang penurut daging lemah. Nah itu gak bisa. Gak bisa. Ya, makanya kalau ini ada ilustrasi yang selalu dikatakan. Ada anjing hitam, ada anjing putih. Ya kan? Yang menang mana kalau yang ditarung? Selalu dikatakan, ya mungkin hitam, mungkin putih. Bukan, yang dikasih makan yang menang. Betul kan? Mau anjingnya siapapun, saya punya anjing di rumah, itu bahaya kalau anjing saya itu. Ya kira-kira 5 orang bisa dihabisi sama dia lah, kalau enggak pakai apa-apa. Tapi kalau orangnya pakai parang, ya tetap aja dia nggak bisa apa-apa. Ya kan saudara? Ya, jadi saya belajar. Apa yang tergantung kita ngasih makannya apa, itu akan menjadi kuat. Kalau setiap hari engkau memberi makan hanya apa? Baca koran, lihat TV, mau itu sinetron, mau itu berita yang mengeri-ngerikan, berita yang membuat kecemasan, ya repot. Tak tanggung, mis. Rohmu lemah, dagingmu kuat. Nanti suatu ketika ada masalah yang terjadi dalam hidupmu, pasti engkau punya solusi. Daging. Bukan roh yang keluar. Tapi coba rohnya kuat. Kau banyak baca firman. Banyak merenungkan firman. Banyak yang dengar khotbah mungkin. Atau puji-pujian kau dengungkan terus. Apa yang terjadi? Ada masalah, solusi yang kau ambil. Jalan keluar pasti sesuai dengan firman. Itu sudah pasti, saudara. Itu nggak bisa ditolak. Saya ngalami. Benar. Makanya ada satu ilustrasi, zaman dahulu saya sudah buka. Ada 3 orang. Yang pertama ini orang yang benar-benar baca firman dan dipenuhi oleh roh. Yang kedua orang yang setengah-setengah, ya, atau yang daging. Yang ketiga orang yang bertanya. Nah, satu kali orang ini bertanya begini pada yang setengah-setengah atau yang dagingnya lebih kuat.
Saya ini kok jenuh ya. Hidup ini kok kayak gini-gini aja. Apa yang harus aku lakukan? Terus orang yang ya setengah-setengah dan dagingnya kuat, dia bilang, oh kamu pergilah, cobalah refreshing. Kemana? Ya ke mall boleh. Atau mungkin kamu nonton bioskop yang membuat refreshing, jangan yang tegang-tegang. Loh, apa itu salah? Tidak. Satu solusi yang tidak salah. Dia tidak puas. Dia tanya sama yang rohani. Gimana kalau saya seperti ini, jenuh? Yang rohani ini bilang, sebenarnya secara dunia, ya pergi ke sana, itu tidak salah. Tapi sebenarnya yang membuat kita bisa hidup tenang, itu cuma firman. Datang kepada Yesus. Bikin satu keintiman dengan dia. Nanti engkau akan fresh lagi. Ayo, jawabannya kan sama-sama betul. Betul enggak? Tidak salah jawabannya. Tapi beda. Gitu loh saudara. Kenapa? Ada sesuatu jawaban yang keluar dari pengenalan akan Tuhan. Ada sesuatu jawaban dari keintiman. Nah ini tergantung saudara saat ini. Punya keintiman dengan Tuhan atau tidak. Saudara. Ya, jadi tidak salah. Ya. Seringkali kita jangan ngomong tentang dosa dan tidak dosa. Sudahlah. Kalau perkara ngomong tentang dosa dan tidak dosa, itu semua tahu. Tapi hari ini kita mau belajar. Ini di hati Tuhan atau ini bukan di hati Tuhan. Yes, gitu. Karena apa? Hidup ini cuma sebentar, saudara. Ya, sebentar lah. Paling, berapa sih kamu mau punya umur? Belum lagi nanti yang namanya pengangkatan. Kita tidak tahu kapan pengangkatan itu terjadi. Kalau itu terjadi, apakah benar kita pasti diangkat? Apakah sudah ada kepastian dalam hidupmu? Kau pasti diangkat? Atau kau saat ini ragu-ragu? Engkau sendiri yang menentukan diangkat atau tidaknya. Ya, jadi makanya di sini dikatakan waspadailah, berarti kuasailah. Hidupmu nih, kau harus kuasai. Jangan dikuasai setan. Jangan dikuasai daging. Tapi engkau harus terkuasai oleh Roh Kudus. Caranya bagaimana? Bikin keintiman dengan Tuhan. Ya kalau baca firman, jangan jadi beban. Tapi jadi kesukaan. Banyak bicara dengan Tuhan. Terus apa? Ada satu mau dibentuk oleh Tuhan. Rendah hati, perlu Yesus. Bikin satu waktu di mana engkau duduk diam, engkau berdoa, bersekutu dengan dia. Mungkin sudah bilang, tapi pada ada waktu. No, saya tahulah. Tapi kalau yang namanya orang sedang jatuh cinta, mau nggak ada waktu juga ada, saudara. Ya kan? Betul nggak? Kalau namanya laki jatuh cinta loh, saudara. Mau sibuk ya kayak apa? Tetap ada waktu untuk yang dicintai. Ini tergantung saudara mencintai Tuhan atau tidak. Engkau hidup dalam kekristenan. Engkau hidup dalam dunia ini. Sebenarnya kuncinya apa sih? Engkau perlu Yesus tangannya atau hidupnya atau pribadinya. Nah ini saudara. Kalau kau cuma butuh tangannya Yesus, itu bicara tentang mujizat, pertolongan, kelimpahan. Saya mau katakan, sebenarnya Yesus tidak ada bedanya dengan Gunung Kawi. Yang hari ini kita mau katakan adalah cari pribadi dia. Cintai, kasihi dia. Engkau dapat hidupnya. Engkau dapat segalanya dalam hidupnya. Nanti saudara. Ya, saya punya kawan. Ya, dilihat secara materi. Dia kaya. Tidak kurang apapun. Tapi satu kali dia cuma ngomong gini sama saya. Saya cuma butuh satu pribadi yang bisa ngerti saya. Nah, makanya saya tadi ngomong. Butuh tangan, butuh tubuh, atau butuh cintanya Yesus. Dia cuma bilang, aku
Gak butuh yang lain. Aku cuma mau satu pribadi yang ngerti aku. Dan saya bilang, gak ada yang ngerti kamu. Gak ada. Dunia ini cari, gak ada yang ngerti kamu. Karena saya jujur ngomong dia. Saya ngomong, karena kamu orang aneh. Saya bilang. Buktinya istrimu juga gak ngerti kamu kan? Dia bilang, iya juga ya. Memang iya kamu orang aneh kok. Dia makin ngomong gitu, makin penasaran, saudara. Terus saya bilang, emang kamu aneh? Terus kamu kok masih mau berteman dengan saya? Gak masalah, kamu aneh, saya juga aneh kok. Nah, saya bilang begitu. Jadi dia bilang, jadi kita aneh-aneh. Iya, memang kita aneh semua. Gak ada orang gak aneh. Loh, kaget ya. Kenapa? Lah ya karena Tuhan tuh ciptakan kita spesial. Gak ada duplikatnya. Jadi kalau kamu ngomong aneh, memang aneh. Aku ya aneh kok. Aku ya bingung bisa ketemu dengan orang aneh. Terus dia makin tertarik dan dia bilang, lah terus bagaimana? Ya cuma satu yang bisa ngerti kita. Siapa? Ya Tuhan Yesus. Oh dia ngerti. Oh dia ngerti. Lah bagaimana dengan setan? Ngerti juga, tapi ada sesuatu yang dia minta. Sekarang tak kasih tahu, saya bilang. Gimana? Iya. Dua-duanya punya rumah, saya bilang. Yang satu rumahnya surga, yang satu rumahnya neraka. Pilih mana, wai? Betul kan? Simpel kan, saudara? Betul dah? Dia nyari orang yang mengerti dia. Saya bilang, ya sudah saja bersahabat. Atau saudara. Atau angkat saudara. Atau bagaimana dengan pribadi itu. Nah, terus bagaimana? Ya dua-duanya punya rumah nantinya. Dan dua-duanya pasti pengen. Kalau kamu angkat saudara, ya tinggallah dengan dia. Terus dia mikir, iya juga ya. Iya. Nah, terus dia bilang, iya dunia saya semua sudah dapat. Saya pengen masuk surga. Ya sudah, cari Yesus. Dia ngerti hidupmu. Dan dia cari, saudara. Sekarang, bahkan dia jadi hamba Tuhan. Benar, saudara. Dia bilang, benar, firman itu nyata. Bahkan dia bilang, saya rugi. Kenapa kok kenal Tuhan barusan umur sudah tua? Orang lain kenal Tuhan. Kok enggak sadar ya bahwa apa yang tertulis dalam Alkitab itu benar-benar jalan kehidupan dan nyata. Sudah tahu di Israel sekarang ditemukan yang namanya minyak. Dan minyak yang ditemukan di Israel itu minyak yang terbaik dan tergede di dunia. Kenapa sampai itu ditemukan? Karena itu sudah ditulis dalam firman. Bertahun-tahun itu dicari oleh orang-orang Israel. Bertahun-tahun dicari oleh orang-orang yang ngerti minyak. Karena apa? Ditulis di dalam firman. Bahwa ada di kakinya. Nah, Asyur itu minyak. Itu nubuatan firman. Dicari saudara. Gak ketemu. Tahun kemarin ketemu. Dan tepat sesuai dengan firman Tuhan. Nah, tur kali ini pergi ke sana, saudara. Tur kali ini saya sengaja bilang ke Ibu Catherine, saya harus ke tempat minyak itu. Kenapa? Karena itu satu penggenapan firman. Saya akan ambil, belum ada tur yang ke sana, pasti. Kita pertama kali tur yang ke sana. Nanti ya, kita akan ambil yang namanya firman jadi daging. Nyata, sesuai dengan firman. Itu penggenapan. Itu benar-benar kakinya akan dilumuri dengan minyak. Dan itu terjadi. Nah itu kami mau ke sana. Sebabnya kami mau ambil. Kami lagi ngurus izin untuk masuk ke situ. Dan ternyata izinnya sudah dapat. Luar biasa, saudara. Ya, nah itu loh, kayak gitu-gitu loh. Kalian harus tangkap dengan cepat. Karena apa? Itu sesuatu bukti firman itu jadi daging dan tidak main-main. Ya kan? Nah, saya katakan, kita orang Kristen sudah dapat lagi orang-orang Indonesia nih. Tahun ini Tuhan bilang, firman benar-benar jadi daging, mimpi jadi nyata. Engkau tinggal punya iman, alami, jadi semuanya. Ya kan? Makanya jangan kedagingan yang mau lebih.
Roh yang memimpin supaya engkau menang. Penuh kemuliaan, penuh kemuliaan, penuh kemuliaan. Maju lagi. Ya. Di sini katakan, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya. Loh, saudara. Jadi meletakkan pengharapan nggak boleh apa? Sebagian. Nggak boleh 90%. Nggak boleh 95%. Tapi apa? Seluruhnya. Artinya apa? Maaf kalau bahasa Jawa. Geletak. Ya. Benar-benar seluruhnya dipertaruhkan. Dan sudah tahu satu contoh orang yang meletakkan seluruhnya. Itu adalah Daud. Daud itu saudara, yang membuat satu renungan atau satu lagu, Mazmur 23. Itu dia confess, dia letakkan hidupnya seluruhnya, pengharapannya kepada Tuhan. Dan bukti membuktikan dia hidup berkenan di hati Tuhan. Biarpun secara pandangan mata Daud itu kejam. Daud kalau dalam pandangan mata, apalagi dalam pandangan wanita, oh Daud itu mengerikan, saudara. Ya, lebih baik Saul istilahnya. Tapi pandangan Tuhan beda. Tuhan lihat hati. Hatinya Daud benar-benar diletakkan total pada Tuhan. Bahkan Daud berani untuk membayar apapun harganya. Asal hatinya benar-benar memiliki hati Yesus. Ini loh saudara. Firman bilang, Daud itu 7 kali dalam sehari loh nyembah Tuhan. Jangan saudara bilang bahwa, ya bisa pak, karena dia kan gak ada kerjaan. Siapa bilang Daud gak ada kerjaan? Ya mungkin bilang, tapi kan dia raja pak, jadi santai. Loh, raja kok santai? Zaman dulu raja gak santai saudara. Ada kerjaan, tapi dia tetap luangkan 7 kali dalam sehari. Dia menyembah Tuhan. Itu bukti bahwa hatinya melekat sama Tuhan. Itu bukti dia letakkan hidupnya 100% dalam tangan Tuhan. Bukan Tuhan jadi ban serep. Ya kan? Ayo jujur, Tuhan kau jadikan ban serep atau tidak? Nanti kalau ada masalah, nanti kalau sudah mentok, barusan Tuhan tolong, Tuhan tolong. Kalau belum mentok, cari jalan sendiri. Wes, pokoknya carilah. Makanya Tuhan pengen mementokkan hidupmu terus. Iya. Karena Tuhan bilang, waduh anakku ini kalau tidak dimentokkan gak bisa ya. Sudahlah, oke lah. Boleh-boleh setan mentokkan dia terus saja lah. Lah ya, maaf ya, setan kok goblok gitu. Mau lagi terus. Ya, tapi ya itu saudara. Saya tidak keluar firman, karena firman Tuhan bilang, sparingmu tuh memang gitu, kuasa gelap. Ya kan? Engkau harus ngerti, saudara. Karena apa? Dia pun pengen kita hancur. Nah ini loh saudara. Nah, ada satu kebenaran yang saya mau buka di sini, ya. Di sini dikatakan, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Kalau saya tangkap ayat ini adalah begini. Cobalah sekarang kita mulai buka dan mata kita terbuka. Setiap kali Tuhan menyatakan, hidupnya menyatakan atau mensiarkan kepada saudara bahwa firman itu jadi daging. Dari kebaktian atau dari, bukan hanya kebaktian, kalau kebaktian kau dengar firman. Tapi dari kesaksian yang kau dengar. Dari pengalaman-pengalaman hidup yang kau alami bersama Yesus. Itu yang membuat engkau kuat. Buka hatimu dan buka matamu. Ini waktunya, ini waktunya. Tuhan katakan yang tidak ada jadi ada. Bahkan yang tidak mungkin Tuhan buat dan jadi mungkin. Benar loh saudara. Benar. Hari-hari ini pintu-pintu itu sepertinya sudah dibuka. Ya.
Bahkan saya katakan beberapa hari nanti, ya beberapa waktu di depan, saya sampai kaget, saudara. Ya, kami ini bisa masuk ya di tempat-tempat pertemuan daripada agama seberang. Ya. Bahkan kemarin saya dengar kabar mereka kumpulnya juga di tempat ibadahnya. Bayangin, diizinkan kumpulin masa di situ, khotbah di situ, sharing di situ. Loh, kalau enggak karena Tuhan, enggak mungkin, saudara. Itu pintu seperti dibuka hari-hari ini. Ada satu pulau, tidak ada satupun anak Tuhan. Kami bisa masuk ke semua sekolah. Dan ini mau masuk lagi untuk pengobatan gratis dan semuanya. Satu pulau tidak ada. Dan terbuka sungguh-sungguh. Saya katakan ini benar-benar anugerah dan mujizat Tuhan. Makanya ini saya katakan pintu sudah terbuka. Saudara, Surabaya pun satu anugerah. Kalau saudara lihat, sekarang berubah atmosfernya. Bukan karena siapa-siapa, karena Tuhan berikan itu kepada saudara. Tetapi kita tidak mau meresponi, biar repot, saudara. Mungkin saudara tanya, lah terus bagaimana Pak meresponinya? Sekarang gini, firman Tuhan bilang, kalau rumah itu sudah bersih, kita harus isi. Betul? Jadi jangan kita diamkan. Nah, cara ngisinya macam-macam. Dengan pelayanan yang namanya roti jelai. Memang itu butuh uang semua. Bagikan roti yang kami mau lakukan ini sebentar lagi. Ya, kami buat roti tumen. Berapa ribu. Ini kan mereka lagi ada bulan ya seperti ini. Jadi sengaja di jalan-jalan kami bagikan roti dan air. Saudara jangan bilang itu gratisan. Duh, itu duit saudara. Tapi saudara bilang, sayang Pak, duitnya sayang kalau gitu. Ya sudah. Biasanya orang-orang seperti itu, maaf, tidak diangkat. Kenapa? Lah masih terikat dengan harta. Ya kan? Pada waktu naik, nggak bisa. Kenapa? Dirantai dengan keterikatan dengan duit itu loh, saudara. Jadi turun lagi. Ya. Mungkin yang lain naik, dia belajar naik gini, tapi nggak naik-naik ya. Kok berat aku ya? Yang lain sepertinya punya sayap. Kok, aduh nggak ada sayap. Makanya kami buat kaos segala macam. Sekarang ada sayapnya, ada segala macam. Bukan macam-macam, tapi kami merindukan supaya itu masuk dalam pikiran. Bahwa satu kali kami pasti diangkat. Pada waktu Yesus datang di awan-awan Maranatha, diangkat. Yang lebih aneh, saudara, kami buat kaos, ada sayapnya dikatakan sayap Lucifer. Aku nggak ngerti. Yang ngomong gitu mungkin anaknya Lucifer. Saya nggak ngerti, saudara. Kok bisa ngomong gitu? Saya nggak ngerti. Ya sudahlah, jangan dibahas, sudah jangan. Pokoknya motivasi kita baguslah, saudara. Kita punya malaikat yang luar biasa. Amin. Nggak. Jadi saya mau tahu. Dan saya mau nyatakan. Cobalah, mulai hari-hari ini, lepaskan ikatan-ikatan itu. Lepaskan ikatan-ikatan itu. Manusia cuma terikat dengan 4 kelompok. Materi, uang. Mungkin sekarang euro, dolar, ya, macam-macam lah, berlian, emas, ya. 2, seks. 3, kesombongan. 4, keluarga. 4 ikatan ini yang seringkali membuat engkau tidak bisa maksimal dalam pengikutanmu dengan Tuhan. Mulai hari-hari ini bersama dengan Roh Kudus kita belajar lepaskan. Ya, bukan yang saya ajarkan sudah tidak mencintai manusia, tidak mencintai keluarga, bukan. Tapi Yesus nomor 1 dalam hidup kita. Ya. Kita harus katakan apapun boleh terjadi. Aku tetap pilih Yesus karena Yesus Tuhan dan Juru Selamatku. Tapi dengar baik-baik.
Orang-orang di sini banyak yang kepahitan. Engkau harus buang kepahitan itu. Karena orang masuk surga harus tidak ada kepahitan. Dengar ini. Kalau engkau masih punya kepahitan dan engkau sadar dan tidak mau buang, jangan salahkan saya kalau engkau tidak masuk surga. Penglihatan atau apa yang dilihat dan dialami oleh Chris yang masuk ke alam maut. Chris kan bilang, di alam maut ada pendeta. Di alam maut ada pelayan-pelayan Tuhan. Ada pemimpin-pemimpin. Tapi mereka masuk dalam kerajaan alam maut. Kenapa? Karena mereka tidak jaga hati. Kepahitan. Tidak bisa mengampuni. Hati-hati ya saudara. Dengar baik-baik. Di level-level tertentu Tuhan inginkan firman jadi daging. Itu berbicara. Firman ngomong, kalau engkau tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepadamu, maka Bapakmu juga yang gak bisa mengampuni kamu. Ngerti? Hati-hati. Jangan ngurusi yang besar. Yang cilik-cilik nih loh ya, yang kepahitan, batu-batu kecil ini loh, hati-hati loh. Orang bisa kepleset gara-gara batu kecil bukan yang besar. Ya, jangan kepahitan. Dan jangan juga membuat orang kepahitan atas hidupmu. Ini parah juga saudara. Ya banyak kali kita gitu. Karena tingkah laku kita jadi orang lain pahit. Loh betul. Itu juga gak boleh. Ya kan? Nah satu ayat yang saya akan buka. Kita langsung masuk ke ayat 16. Dikatakan begini. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah ini loh saudara. Ternyata kata kudus, ini kados, ya dalam bahasa aslinya, ya dalam bahasa sananya, kados. Makanya ada lakukan kados, segala macam. Itu punya arti yaitu apa? Tuhan membuka satu jalur, Tuhan membuka satu kesempatan untuk kau naik lebih tinggi. Ini yang dahsyat, saudara. Ternyata kalau kita ngomong kudus itu, sebenarnya Tuhan berkata, nah, aku di tempat yang seperti ini, aku memang hidup dalam kekudusan dan aku di ruang maha kudus, engkau mungkin di halaman. Mari naik, nak, menikmati hidup dan tinggal bersama dengan aku. Nah ini, saudara. Jadi ada satu kesempatan yang Tuhan buka untuk kau masuk dan naik, tinggal bersama dengan Tuhan. Nah, tergantung saudara mau atau tidak. Jelas saya tadi katakan, untuk naik, ada sesuatu yang harus engkau potong. Harus ada sesuatu yang kau buang. Yaitu ikatan-ikatan yang mengikat engkau itu. Harga dirimu mungkin. Prinsip-prinsipmu mungkin. Termasuk kesenangan-kesenanganmu yang membuat kedaginganmu kuat. Dan rohmu lemah. Itu harus buang. Dan kau akan bisa naik lebih tinggi ketemu Tuhan. Saudara mungkin akan berkata, buat apa aku lebih tinggi? Makin tinggi, makin kau akan menikmati kebesaran Tuhan. Makin kau akan nikmati firman jadi daging. Apa yang difirmankan kelimpahan pun jadi dalam hidupmu. Standarnya akan dinaikkan semuanya. Hari-hari ini saya belajar, saudara, bahwa ya sebenarnya yang Tuhan mau itu setiap kali kita naik tingkat rohani, itu semua fasilitasmu pun akan naik. Ya, kelimpahanmu juga akan naik. Nah ini saudara. Jadi jangan gini, aku naik rohani tapi aku tetap aja di bawah. Nah, salah besar. Itu sebenarnya sama. Dalam arti apa? Engkau naik rohaninya. Tingkat fasilitas dan tingkat daging, bukan daging apa ya, kehidupanmu juga akan naik, taraf kehidupanmu. Itu. Jadi ini yang Tuhan inginkan untuk kita mengerti. Makanya di sini katakan kuduslah kamu, sebab aku kudus. Ada satu tawaran, ada sesuatu kesempatan yang dia bilang, kalau aku sudah di sini, aku sudah bayar semua, engkau pun harusnya bisa bersama dengan aku.
Tergantung kita mau atau tidak saat ini. Lihat Yusuf diproses seperti apapun, dia rela. Akhirnya kita buka cerita Yusuf apa ya? Kejadian pasal 50. Ayo lihat. Tingkatnya dinaikkan sampai dia jadi raja. Kejadian 50, lihat. Dan yang terbaik adalah kata-kata daripada Yusuf. Kejadian 50 ayat yang ke-19. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah kamu takutlah, istilahnya. Janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Lihat saudara, tidak ada kepahitan dalam hidupnya. Tidak ada. Biarpun prosesnya Yusuf terlalu berat, tapi dia tidak pahit dengan saudara-saudaranya. Kalau saudara mau dibuka satu persatu, waduh, saya mau kasih tahu saudara. Mungkin apa yang kita alami tidak seberat Yusuf alami. Ya. Bulan depan kami akan buat seperti cerita Yusuf, tapi dengan tarian dan semuanya. Kenapa? Karena Tuhan bilang, ini harus dilakukan, supaya orang terbuka. Kalau bisa, mau diproses. Ya tidak percis Yusuf sih, tapi mau masuk dalam prosesnya Tuhan. Akhirnya, sesuatu yang besar, sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin terjadi. Saudara bisa bayangkan, Yusuf itu dari napi loh saudara. Sesuatu yang tidak mungkin. Napi jadi raja, tidak mungkin. Sudah gitu, dia bukan orang Mesir. Dia orang Yahudi. Dia orang Israel istilahnya. Jadi, raja tidak mungkin saudara. Mungkin saudara juga berkata, ya itu Pak, aku juga tidak mungkin. Lah ya itu kerjaannya Tuhan memang. Yang tidak mungkin itu akan Tuhan kerjakan. Jadi mungkin, amin. Karena kita tuh sebenarnya orang-orang history maker. Pembuat sejarah baru. Cobalah ngerti, terbuka saat ini. Sesuatu yang lebar dan sesuatu yang besar Tuhan sediakan dalam hidupmu. Tergantung kau percaya atau tidak. Ya, ngerti. Mari belajar bersama. Dan mari bukan hanya seperti ahli Taurat, mengerti firman, tapi mari kita lakukan. Responi. Dan kita berjalan. Saya percaya. Mungkin bulan depan saya datang dan saya lihat sudah terjadi sesuatu yang luar biasa. Loh, ini zaman yang percepatan, saudara. Jangan bilang gini, aduh Pak, jangan secepat itu. Tahun depan, aduh jangan, saudara, ketinggalan. Ini hari demi hari, cepat, saudara. Sepertinya saya ngeri, saudara. Ini lihat hari ini. Karena apa? Saya tuh lihat, aduh, cepat sekali. Yang rasanya tidak mungkin, tahu-tahu terjadi. Tuhan buat. Dan semuanya cuma jawabannya, percepatan Pak, percepatan. Emang betul percepatan. Gak mungkin Pak, tapi bisa terjadi. Dibukalah pintu-pintu gerbang, terjadi. Dan saya lihat Surabaya Jatim ini sudah dibuka. Tergantung saudara mau meresponi atau tidak. Ayo, ya kalau yang tidak bisa jalan, punya duit, ya sudah, ikut bagi. Ikut bagian, ambil bagian. Tetap kita harus isi kota ini, Jatim ini, dengan sesuatu yang luar biasa, yang dari Tuhan. Saya percaya kok, nanti kau akan lihat, perubahan ini akan luar biasa, mempunyai dampak yang dahsyat. Ya, jangan jadi penonton seperti penonton pertandingan bola. Ya kan, pemain dengan penonton lebih luar biasa penonton kan. Kalau sudah seneng, maki-maki, siapa? Penonton. Nah, tapi akhirnya
yang dapat berkat, yang dapat apa, juga pemain, bukan penonton. Saya percaya saudara tidak mau seperti penonton, ya. Kita harus jadi sungguh-sungguh anak-anaknya Tuhan, pemain-pemainnya Tuhan, sungguh. Dan sampai satu ketika, kita akan menikmati segala kepenuhan akan firman ini. Amin. Kita berdoa.